Shalom. Selamat hari Minggu Madihita Saluhuna. Dan terlebih-lebih bagi anak-anak kami, selamat hari Minggu. Sudah siap semuanya? Sudah menyiapkan dirinya? Ya, bagi anak-anak kami yang belum siap, ayo duduk manis. Kita hari ini harinya ibadah untuk menyerahkan jiwa dan raga kita hanya kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus. Oleh karena itu kita siapkan, mari kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Mari kita bernyanyi, Kak Yos. Oke adik-adik, kita bernyanyi ya. Adik-adik ya, kita dengar musiknya dulu. Hari ini rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Siapa saudaramu adik-adik? Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku adik-adik. Ayo berdiri. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Anak-anak kami yang di rumah, pada minggu ini kita akan mendengarkan dan mengikuti hukum Tuhan, yaitu hukum yang pertama sampai dengan hukum yang ke-10. Bagi anak kami yang kecil mengikuti, yang anak-anak kami yang besar kita sama-sama mengucapkannya.
Demikian hukum Tuhan. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang kudus itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh, ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah ke-10, jangan engkau berdusta. Titah ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu, jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah, Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi Aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Oleh karena itu, mari kita berdoa untuk meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan segala perintah-Nya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi, Kak Yos. Kita bernyanyi adik-adik. Sungguh baik bagiku.
Marilah kita berdoa untuk pengampunan dosa kita yang kita lakukan sengaja maupun tidak sengaja. Oleh karena itu kita berdoa, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kita sama-sama mengucapkan amin. Ayat hafalan di bulan ini pasti anak-anak kami sudah banyak yang tahu ya, karena ini ada minggu terakhir bulan Juli. Ayat hafalan kita ayat berapa? Tertulis di mana? Oh, yang besar sudah menjawabnya. Baiklah, yang kecil dan yang besar mari kita dengarkan, yaitu ayat epistel kita atau ayat hafalan pada minggu ini, yaitu tertulis pada Mazmur 25 ayatnya yang kelima. Demikian firman Tuhan, kita sama-sama. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Sekali lagi anak-anak ya. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Kita sama-sama mengucapkan amin. Mari kita bernyanyi, Kak Yos. Kita bernyanyi adik-adik. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan kalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bernyanyi. Adik-adik, hari ini pengumuman yang akan kita dengarkan adalah yang pertama, kita tetap online ya adik-adik ya. Walaupun kita tetap online, harus bisa memuji nama Tuhan, beribadah kepada Tuhan setiap hari Minggu. Jangan absen. Tuhan absen enggak kalau mengasihi kalian? Tidak pernah absen kan? Setiap detik Tuhan Yesus mengasihi kalian. Tuhan hanya ingin kalian ikut beribadah pada hari Minggu. Ayo ajak kawan-kawannya ikut ibadah hari Minggu ya adik-adik secara online di rumah masing-masing. Kemudian yang berikutnya adalah selamat kepada kalian yang telah masuk sekolah, sudah mulai sekolah online dan harus bangun pagi-pagi sebelum jam 7. Ingat adik-adik ya, buatlah diri kita berharga di mata Tuhan supaya di masa depan kita akan menjadi yang terbaik untuk Tuhan. Selamat belajar ya adik-adik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ayat 1 kembali adik-adik. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan,
Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan untuk kita di hari ini ada tertulis di layar ya. Ada tertulis di layar, yaitu Mazmur 133 ayat 1 hingga ayat 3. Bisa dibaca Alkitab, bisa juga dibaca di layar. Ada di layar ya? Oh, belum ada di layar kita. Nanti minggu depan ada di layar ya. Bisa dibaca di layar handphonenya, di TV, atau di mana dia menonton, atau di laptopnya. Tapi mari kita baca firman Tuhan, buka Alkitabnya. Mazmur 133 ayat 1 sampai ayat 3. Beginilah firman Tuhan. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat dan kehidupan untuk selama-lamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan adik-adik sekolah minggu. Di ibadah kita di minggu ini ada 22 orang yang menontonnya, atau 22 handphone atau laptop atau TV. Pasti di rumah ada adiknya, ada abangnya. Jadi orangnya tidak bisa kami sebut. Tapi saat ini 22 handphone atau laptop yang ikut beribadah, yang anak-anak sekolah minggu. Kalau bisa di apanya itu, di YouTube-nya itu dibuat dulu namanya Hadir Amang Pendeta. Yang ada di sini saya lihat Felicia Purba, selamat hari Minggu katanya. Baru ada Inang Seli, mungkin anak-anaknya. Baru ada Kevin Samosir, mungkin adiknya ya, adiknya si Kevin Samosir. Ada juga anaknya calon sintua Munte, siapa namanya? Riko ya, Riko. Sama adiknya itu satu lagi, lupa namanya, Amang lupa namanya. Itu yang ada namanya di sini. Kita tengok ya. Buat aja ada namanya di bawah, tulis aja biar tahu nanti guru-guru sekolah minggu yang rajin sekolah minggu adalah ini, karena dibaca di bawah. Biasakan sekolah minggu di absen kan, jadi ditulis namanya. Aku datang. Misalnya adik-adik sekolah minggu yang lainnya, misalnya Natalia Simajunta, tulis namanya. Misalnya Moses dan adiknya. Siapa lagi nama-nama anak sekolah minggu yang lain-lainnya? Masih banyak.
Jadi ditulis namanya di situ. Jadi anak-anak sekolah minggu itulah mengenai live streaming ya. Live streaming bahwa kita adik-adik sekolah minggu hadir beribadah, memuji Tuhan walaupun di rumah, walaupun tidak di gereja, di rumah pun bisa memuji Tuhan dengan adanya live streaming. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman hari ini tidak panjang-panjang Amang jelaskan. Karena antara baik dan tidak baik. Tentu kalau ditanya anak sekolah minggu, mana kau pilih? Baik atau tidak baik? Pasti anak sekolah minggu bilang, saya yang baik Amang Pendeta. Saya yang baik guru sekolah minggu kami. Pasti begitu. Tetapi coba ditanya, adik-adik sekolah minggu, mana yang lebih banyak? Yang baik kau lakukan atau yang tidak baik? Langsung dia mengingat-ingat. Waduh, hari ini yang baik kulakukan cuma 3. Yang tidak baik 5. Tapi dia katakan tadi siapa yang suka yang baik? 7 tangan semua. Tapi dihitung-hitung hari ini dia melakukan yang baik berapa kali? Atau jangan-jangan sepanjang hari dia melakukan yang tidak baik, ya kan? Adik-adik sekolah minggu. Jadi firman Tuhan ini mengajak anak sekolah minggu, adik-adik sekolah minggu, mana yang kau pilih? Baik atau tidak baik? Pilihlah yang baik. Karena apa? Karena yang tidak baik tidak mendatangkan berkat. Kalau misalnya yang tidak baik kita lakukan, pasti tidak mendatangkan berkat. Contohnya, ya kan? Contoh ini, ada abangnya, ada adiknya. Kedua, mereka berdua ini rebutan makanan. Jadi udah dibeli orang tuanya dari pasar misalnya atau dimasak, cuma 1. Belum dipotong orang tuanya udah diambil abangnya. Langsung datang adiknya ditarik lagi, tarik-tarikan mereka. Setelah tarik-tarikan jatuh makanannya. Padahal hanya itu dibeli orang tuanya atau mamanya dari pasar. Jatuh, kena pasir, kena tanah. Diambil pun gak bisa lagi dimakan. Oke, siapa yang rugi? Siapa yang rugi? Dua-duanya. Adiknya sama abangnya yang tarik-tarikan tadi berantem, berselisih, lalu jatuh makanannya, atau dibuat di piring, ditarik abangnya ke sini, ditarik adiknya ke sini, ditarik adiknya satu lagi ke sini, tercampaklah makanannya, jatuh dan tidak bisa dimakan lagi. Siapa yang menyesal? Dua-duanya, tiga-tiganya. Lalu apa lagi? Datang mamanya. Oh, kamu kurang ngajar, itu udah mahal-mahal dibeli. Dijewer tiga-tiganya. Nangis. Itulah orang yang melakukan tidak baik. Jadi orang-orang yang melakukan yang tidak baik pasti tidak mendatangkan berkat, pasti tidak mendatangkan kebahagiaan. Ya kan, adik-adik sekolah minggu, siapa sini yang pernah berselisih dengan abangnya atau adiknya? 7 tangan. Pak Pendeta aja pernah berselisih waktu anak-anak dengan abangnya, dengan adiknya, dengan kakaknya. Pernah? Lalu sadar, tidak ada gunanya, tidak mendatangkan berkat, tidak bahagia, malah nangis, sedih, lapar. Karena apa? Makanannya sudah jatuh. Jadi adik-adik sekolah minggu, dari situ mana yang kamu pilih? Yang baik atau yang jahat? Yang baik atau yang buruk? Yang baik atau yang tidak baik? Pasti semua milih, saya tinggalkan yang tidak baik. Adik-adik sekolah minggu harus janji hari ini, Pak Pendeta, Tuhan, saya janji akan memperbaharui hidup saya, tidak lagi melakukan yang jahat, tidak lagi melakukan yang tidak baik. Saya harus melakukan yang baik. Itu ya adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana rupanya yang baik, Pak Pendeta? Inilah, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara
saudara diam bersama dengan rukun. Tadi kan yang kita ceritakan yang tidak rukun ya, tidak mendatangkan berkat, tidak mendatangkan kebahagiaan. Sekarang masuk dalam firman Tuhan, alangkah baiknya dan indahnya bila saudara, adik-adik dan kakaknya atau abangnya diam rukun, duduk rukun. Kan datang orang tuanya dari mana, bawa makanan, dibuat di meja, duduk bersama, tunggu dulu dipersiapkan makanannya, dibagi orang tuanya. Ini sama kamu Tegar, ini sama kamu Lambo, ini sama kamu Jessica, ya kan? Bikin kan? Baru makan. Datang abangnya, Dek, bagi nasimu, bagi makananmu, bagi laukmu. Datang adiknya, nih Kak, dibagi. Kalau kekurangan abangnya karena lebih besar perutnya. Lalu apa lagi? Datang adiknya, Bang, minta 2 air minum. Dituangkan abangnya air minumnya. Oh, indahnya itu, rukunnya itu. Jadi nggak ada yang makan di sana, makan di sini, makan di son, ya kan? Di sana angkat kaki, di sana kakinya ke atas sambil makan, tidur di tempat di kursi. Bapaknya di depan rumah merokok-rokok, mamanya di sampingnya sedang makan. Itu bukan yang rukun. Memang diam semuanya, tapi nggak rukun. Tapi katakan firman Tuhan di sini, baiklah saudara bersama dengan rukun, duduk bersama, berdoa dulu. Itu yang rukun. Berdoa dulu sebelum makan, setelah makan simpan piringnya masing-masing. Kalau yang kecil belum bisa cuci piringnya, tahunnya yang besar sudah bisa cuci piringnya. Jangan langsung habis makan semuanya. Udah ada handphonenya, langsung rebutan handphone bapaknya, rebutan handphone maknya. Habis belum cuci tangan loh, belum cuci mulut, udah rebut-rebutan. Ada yang nangis. Jadi itu nggak baik, nggak akan datang berkat. Tapi kalau udah ditengok orang tuanya, si ini, si kakak, si yang nomor 2, nomor 3, nomor 4, baik-baik semuanya, maka orang tuanya bilang, anak-anakku yang kusayangi, sayangku, sayang semua. Bapak mau pergi dulu kerja ya, ya Pak, hati-hati Pak, doakan, selamat-selamat ya Pak. Lalu bapaknya tenang pergi kerja. Setelah tenang kerja, datanglah berkat. Karena apa? Dia jadi bagus bekerja di pekerjaannya. Datanglah berkat. Gajinya dulu 6 juta misalnya, atau 7 juta, 8 juta, tambah 2 juta. Yang 2 juta ini dikasih sama orang tuanya atau ibunya, atau mamanya anak-anak, dikasih. Lalu mamanya belanja dia, belanjakan mainan kakaknya, adiknya satu lagi. Lalu main-main mereka, baik-baik juga dimainkan mainannya, gak rebut-rebutan, gak ada yang nangis, damai, rukun semuanya. Maka orang tua pun senang, anak-anakku tidak pernah berantem, tidak pernah berselisih, tidak pernah rebut-rebutan makanan, seperti orang yang kelaparan, seperti orang yang tidak pernah makan, rebut-rebutan, tidak pernah. Dia cerita dengan orang-orang lain, anakku begini. Tidak bohong dia. Ada orang tua yang bohong, anak-anakku begini, tahu-tahunya enggak seperti itu. Hanya nutup-nutupi anaknya, baik. Padahal tidak baik. Jadi adik-adik sekolah minggu firman Tuhan ini, pilihlah yang baik, lakukan yang baik di rumah.
dibimbing orang tua, ditemani orang tua. Kalau sudah besar, ajari adik-adikmu berdoa, ajari adik-adikmu melakukan yang baik. Kalau sudah besar, dukung orang tuamu, doakan. Nah, itulah yang baik. Jangan seperti yang tadi, seperti orang yang tidak pernah makan, rebut-rebutan makanan. Tidak lagi. Karena itu tidak akan mendatangkan berkat Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, hanya 10 menit firman Tuhan Amang sampaikan. Pilihlah yang baik supaya berkat Tuhan ada padamu. Pilihlah yang baik dan lakukan supaya berkat Tuhan selalu ada di dalam dirimu, yaitu kebahagiaan, damai sejahtera, dan berkat Tuhan yang lainnya, yaitu berupa makanan, berupa penghasilan orang tua, dan yang lain-lainnya. Lalu kamu akan berbahagia. Jadi alangkah baiknya dan indahnya bila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ada nyanyian ini kan, nyanyian kor, alangkah baik, yang begitu kan, sungguh alangkah baik, ya kan, alangkah baik. Enak itu, nanti cari di YouTube. Ada juga nyanyiannya, nyanyi kalian sama adik-adiknya. Oh, baiknya damai hatiku. Oke, adik-adik sekolah minggu, pilih yang baik, berkat Tuhan akan melimpah. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur buat firman-Mu yang didengarkan anak-anak sekolah minggu hari ini, yaitu Tuhan, bimbingan dan nasihat untuk anak sekolah minggu dan kami juga yang mendengar, supaya kami selalu berjalan dengan jalan yang Engkau berikan, yaitu baik, supaya kami diam rukun di dalam Engkau. Tuhan Allah di surga, anak-anak sekolah minggu ini masih kecil-kecil, belum dewasa. Karena itu hanya Roh-Mu yang bisa membimbing mereka melakukan firman-Mu hari ini. Jauhkan daripada mereka hati yang buruk, hati yang tidak baik, perilaku yang jahat, tetapi berikanlah berkat Tuhan, yaitu hati yang bersyukur, hati yang gembira, hati yang selalu memberi kegembiraan pada orang lain, pada keluarga, pada saudara-saudara. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Kita bernyanyi adik-adik.
Kita melipat tangan, menutup mata, kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya dan kemuliaan bagi nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihanilah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepadamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Amin. 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 Shalom. Masih live kah ini? Ya, selamat hari Minggu. Ini udah ada komentar ya. Selamat hari Minggu untuk Anggun, Baby Panggabean, baru Graviel Mahiro Banjarnahor, baru si Seba dan Owen hadir ramang katanya. Baru si Gabriel lagi Banjarnahor ya. Lalu Nami Kaila si Mangunsong dan Boru Pendeta Keija Kaurelia Pasaribu. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Minggu depan buat nama masing-masing di bawah supaya dibaca guru-guru sekolah minggu, akhir tahun dapat hadiah. Ya, shalom, Tuhan memberkati.